Nama ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tiba-tiba muncul mewarnai kontestasi Pilkada 2024. Kali ini nama Ahok masuk bursa Pilgub Jakarta dan Pilgub Sumatera Utara atau Sumut. Pilkada mana yang akan dipilih Ahok? Ahok merupakan salah satu tokoh yang diusulkan DPD PDIP DKI Jakarta ke DPP untuk dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Kader PDIP ini diusulkan bersama-sama dengan beberapa nama lain seperti ex-Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022, Anies Baswedan, dan mantan Panglima TNI Jenderal ataupun Andika Perkasa. Selain itu, Ahok juga disebut siap maju di Pilgub Sumut 2024. Pernyataan mengenai kesiapan Ahok ini disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolan. Lalu, apakah Ahok sudah mempunyai keputusan bulat mengenai Pilkada 2024? Ahok hanya menjawab dirinya taat mengikuti semua keputusan DPP PDIP. Diketahui nama Anies Baswedan turut diusulkan oleh sejumlah kader PDIP. Ahok mengindikasikan dirinya akan patuh pada arahan partai, termasuk memajukan Anies sebagai calon gubernur Jakarta bila pada akhirnya DPP PDIP mengusung Anies. Ahok juga memberikan jawaban mengenai peluang PDIP mengusulkan kadernya menjadi cawagup Anies. Dia menegaskan setiap kader wajib berdisiplin. Singkat cerita, pada Pilgub DKI 2017, Ahok dan Jarod berhadapan dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Silviana Murni dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ahok versi Anies kemudian berlanjut ke putaran kedua Pilkada DKI 2017. Terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Dan hadirnya reklamasi di sana, konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Bangunan di Pulau Reklamasi C, D, dan G yang dulu ilegal alias tak berizin, kini berubah total. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Keputusan yang membuat ramai ibu kota negara ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar? Pihak lain ada banyak yang mau melakukan kecurangan. Mari kita hentikan itu. Mari kita waspada. Jaga kampung kita dari segala macam kecurangan. Soal pilkada ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak, dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan apakah nantinya akan meneruskan atau kembali ke Jakarta atau yang lainnya. Kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang kritis, yang memberikan dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan, dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya bagi demokrasi ini baik, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat,
dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya.